Selamat pagi, nama saya Rosnurani Mendelva SPD, nomor UKG 201502561108. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 Universitas Negeri Padang. Pada hari ini saya melaksanakan PPL Aksi 2 Siklus 1. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya? Baik, Bu. Masih semangat? Masih, Bu. Mantap ya. Pagi ini kita bersyukur karena diberikan kesehatan yang baik sehingga kita dalam keadaan sehat, ya kan? Tidak ada pun yang sakit. Ibu perhatikan wajah-wajah anak kami pun masih semangat, ya kan? Iya, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita dulu menyerahkan diri kepada Yang Kuasa biar pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat. Ayo, siapa yang pimpin doa silakan ke depan. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang surga, kembali kami bersyukur dan berterima kasih atas segala sesuatu yang kami dan pada hari ini kami bisa berkumpul masing-masing dari mulai khusus belajar mengajar khusus yang baik yang percaya itu semua yang kita ya Tuhan berikanlah juara makan dalam hidup kami dan hilang baik Tuhan dan kami selalu kami percayakan dari Allah pada kedua Amin. Amin. Hari ini kalian hadir semua ya? Hadir. Ada yang sakit, yang izin, atau ada yang apa? Iya. Baik. Semoga kehadiran hari ini bisa dipertahankan ya untuk hari berikutnya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, kita dulu mau mencoba menyanyikan satu buah lagu wajib. Ya, tahu lagu wajib kan? Tahu. Oke, siapa yang kira-kira yang kita untuk bernyanyi? Silakan ke depan. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Jadi ibu lihat sudah rapi ya, karena kerapian juga itu membuat kita untuk lebih nyaman di dalam belajar. Sudah bawa buku kan? Sudah. Tentunya lah, kalau ke sekolah kita harus bawa buku, bawa pulpen, apa lagi? Bawa tas juga, bawa bekal, ya kan? Ya. Supaya tidak lapar. Nah, kemudian bawa apa lagi? Alat-alat tulis yang lain ya. Nah, itu dia. Sebelum kita masuk pada pembelajaran kita, Ibu ingin mengajak kamu supaya kamu itu lebih tekun di dalam belajar. Kenapa? Nanti khususnya sama Ibu, kalau kamu nanti bagus hasil belajarnya, tentu Ibu akan kasih kamu nilai yang bagus, ya, iya kan? Ya. Dan juga nanti bisa saja dengan kamu mendapat nilai yang bagus, Ibu
akan memberikan suatu hadiah. Apalagi nanti kalau pada saat misalnya akhir semester ya, pada saat pembagian rapor, tentu yang ibu berikan hadiah kepada anak-anak yang rajin, yang nilainya bagus. Nah itu dia, makanya dari sekarang kamu itu haruslah tekun dan rajin di dalam belajar. Sebelum kita masuk pada materi kita coba mengingat kembali atau mengulang kembali kira-kira tentang apa pelajaran yang sebelumnya ya kan? Ada anak-anak kami yang masih ingat tentang pelajaran kita sebelumnya? Ada. Siapa kira-kira? Coba kasih tangan di atas. Bentar ya, si Masa dulu ya. Oke, selamat Masa. Pelajaran kita di tentang struktur dan sistem pernapasan pada manusia yang terbagi menjadi 8, yaitu hidup, faring-faring, trachea, bronkus, bronkiolus, paru-paru, di mana di dalam tubuh manusia terjadi respirasi yang artinya terjadi pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida. Ya, cukup bagus, tepuk tangan dulu untuk jadi ibu sedikit tambahkan pelajaran kita pada minggu yang lalu itu yaitu tentang sistem organ pernapasan manusia. Ada 8 ya nama-nama organnya. Yang pertama itu kemarin hidung, faring, laring, trachea, bronkus, bronkiolus, paru-paru, dan alveolus. Mantap ya, kalian masih ingat, tidak lupa. Oke, ada lagi yang lain yang masih ingat tentang pembelajaran kita pada minggu yang lalu? Ayo berdiri. Salah satunya adalah rambut-rambut halus dan selaput lendir. Ya mantap ya, tepuk tangan dulu Mbak. Yang dalam rongga hidup itu yaitu tentang selaput, lendir dan juga rambut halus. Ya, rambut halus. Kira-kira fungsinya apa ya kemarin? Ya, si Erin ya, silakan berdiri Erin. Rambut-rambut ini berfungsi untuk menyaring partikel dan mengadap kotoran yang masuk ke sana. Ya, bagus, mantap. Tepuk tangan buat ya. Yaitu supaya kotoran atau debu-debu yang masuk pada saat kita bernafas itu bisa tersaring ya. Atau lebih singkatnya itu gunanya untuk menyaring kotoran atau debu yang masuk pada saat kita bernapas. Makanya kita itu lebih bagus bernapas dengan menggunakan rongga, dengan menggunakan organ hidung daripada mulut ya. Oke, jadi sudah bagus ya. Artinya kalian masih ingat tentang pembelajaran pada minggu yang lalu. Karena hari ini nanti kita akan belajar tentang penyakit-penyakit apa saja yang terdapat pada organ pernapasan manusia. Materi kita dulu pada hari ini yaitu judulnya kelainan dan gangguan pada sistem pernapasan. Masih lanjutan pembelajaran kita pada minggu yang lalu ya. Kalau pada minggu yang lalu kita belajar tentang organ pernapasan, kemudian mekanisme pernapasan. Nah hari ini masih lanjutannya yaitu kita mempelajari apa saja kelainan atau penyakit pada sistem pernapasan manusia ya. Sebelumnya kita harus tahu apa tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah melalui video dan gambar tentang bahaya merokok, peserta didik dapat mengaitkan bahaya rokok pada sistem pernapasan dengan teliti. Nanti ada video yang akan Ibu tampilkan. Nah, di situ setidaknya pada video itu nanti kita tahu oh itu ya bahaya merokok. Pembelajaran yang kedua yaitu melalui kegiatan literasi pada bahan ajar dan LKPD, peserta didik mampu menyimpulkan tentang bahaya merokok bagi kesehatan pada sistem pernapasan secara mandiri. Tujuan pembelajaran yang terakhir yaitu peserta didik mampu mengkomunikasikan upaya
ya, boleh dalam bentuk video TikTok dengan percaya diri. Nah, di sini kita diajak supaya kita itu bisa mengkomunikasikan bagaimana cara kita atau upaya ya supaya kesehatan kita itu terutama organ pernapasan kita itu tetap terjaga dan terawat. Nah, itu ya. Baik, di sini ada Ibu tayangkan video. Ditonton, diamati ya. Tuh, ada pelajar ya. Matanya melotot. Nah, kalau kita lihat tadi dari tayangan video itu, di situ lebih jelas kepada kita bahaya merokok ya, baik itu perokok aktif dan juga perokok pasif. Perokok aktif itu orang yang merokok, iya kan? Perokok aktif itu orang-orang yang di sekitarnya yang terpapar oleh asap rokok. Misalnya si Sotra merokok, yang di sampingnya siapa sih? Rizky ya, Rizky. Dengan si Sotra merokok, asapnya kan tentu kena dengan si dihirup oleh si Rizky. Itu namanya perokok pasif. Dari tayangan tadi pun kita perhatikan bahwa lebih berbahaya perokok pasif dibanding perokok aktif ya. Oke, dari video tadi ibu mau mengajak kamu dulu kira-kira aktivitas apa dulu tadi yang ditayangkan dalam video kalau menurut kamu? Yaitu anak-anak atau pelajar yang sedang merokok dan juga pengaruh rokok itu bagi keluarga ya. Nah, menurut kamu apakah mengkonsumsi rokok itu baik untuk kesehatan? Tidak. Tidak ya. Kenapa? Karena mengganggu sistem pernapasan manusia. Itu di atas ada yang namanya TBC. Biasanya ini ditulis dengan TBC ya. Bakteri ini dapat menyerang semua organ tubuh, tapi paling sering adalah bagian paru-paru kita dan juga tulang-tulang kita. Makanya kalau kita lihat-lihat ya, kalau kita bertemu dengan orang
bisa menyebabkan penyakit pada paru-paru. Nah, kami pada kelompok 1 mengarahkan kepada teman-teman untuk tidak merokok atau menjauhi rokok. Salah satunya asap rokok. Kedua, hindari polusi. Yang kedua, menanam pohon. Demikian dari penjelasan kami dari kelompok 1 atau penjelasan dari hasil diskusi kami. Jika ada pertanyaan dari kelompok-kelompok lain, teman-teman kami persilakan. Pertanyaan dari kelompok 2. Coba jelaskan apa hubungan menanam pohon dengan organ pernapasan. Ada lagi. Coba dibesarkan suaranya karena di luar kan bising. Pertanyaan dari kelompok 3. Jelaskan apa saja polusi yang bisa membahayakan paru-paru manusia. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Coba jelaskan apa hubungan menanam pohon dengan organ pernapasan kita, yaitu pohon berfungsi sebagai penyaring udara di bumi dengan daun-daun dan batangnya. Pohon dapat menyaring udara, gas dan partikel berbahaya di udara lalu mengeluarkan oksigen sehingga dapat membantu kita bernafas lebih segar. Apakah pernah nyamuk? Baik, kami akan menjawab pertanyaan kelompok 3. Jelaskan apa saja polusi yang bisa membahayakan paru-paru manusia, yaitu banyak faktor yang menyebabkan polusi udara, diantaranya asap kendaraan bermotor, asap pabrik, dan kebakaran hutan, serta pembakaran sampah rumah tangga. Apakah pertanyaan bisa dijawab? Sekianlah hasil diskusi kami. Jika ada tutur kata atau dalam pemaparan kami, mohon dimaklum. Sekianlah pembahasan kami. Terimalah salam kami dalam bahasa Indonesia. Yahoo! Tepuk tangan untuk. Oke, silakan kelompok 2. Baik, kalian mengungkapkan hasil diskusi kami dari kelompok 2 tentang upaya mencegah beberapa penyakit pada saluran pernapasan. Pertama, hindari polusi. Hindari polusi dengan cara memakai masker. Dan yang kedua, olahraga teratur. Misalnya berolahraga setiap hari pagi dan sore. Dan yang ketiga, makanan sehat. Makan makanan yang bergizi. Misalnya sayur-sayuran, buah-buahan, dan daging. Sekian dari penjelasan kami. Jika ada pertanyaan dan kelompok, Jelaskan bahaya rokok bagi kesehatan kita. Jelaskan makanan apa saja yang bisa menjaga agar paru-paru kita sehat. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jelaskan bahaya rokok bagi kesehatan kita. Jawaban. Bahaya rokok bagi kesehatan kita adalah merusak organ tubuh akibat asap rokok, terutama paru-paru. Asap rokok terhirup dan masuk ke dalam paru-paru sehingga menyebabkan paru-paru mengalami kerusakan serta bisa merusak gigi, menyebabkan kanker. baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jelaskan makanan apa saja yang bisa menjaga agar paru-paru sehat. Makanan yang bisa menjaga agar paru-paru sehat antara lain apel, keju, dan telur susu. Sayuran hijau seperti brokoli, kacang-kacangan, ikan salo, dan lain-lain. Baik, apakah mudah dimengerti? Sekian dan terima kasih hasil diskusi kami. Terimalah saya
Tadi sudah bagus penampilannya ya. Terlebih untuk kelompok 3 sudah bagus pemaparan dari hasil diskusinya. Tepuk tangan dulu sekali lagi. Baik, dari hasil pembelajaran kita pada hari ini ya, mungkin ada anak-anak kami yang bisa sedikit menyimpulkan kira-kira apa kesimpulan dari pembelajaran kita. Oh, simak saya, boleh. Baik, bisa kita ambil dari kesimpulan pelajaran kita khusus pencegahan penyakit Tentang penyakit pada pernapasan manusia dan pencegahannya. Jadi bisa kita tahu seperti yang kita pelajari tadi, penyakit-penyakit yang terjadi pada sistem pernapasan yaitu tuberkulosis, asma, faringitis, influenza, dan kanker paru-paru dan sebagainya. Dan cara menanggulanginya yaitu menjaga kebersihan, sering pakai masker, terus sering olahraga, hindari makanan-makanan yang instan seperti mie ya, yang cepat saji, instan itu berarti yang cepat saji. Terus olahraga yang rutin, jadi sehingga organ tubuh kita dan termasuk sistem pernapasan kita bisa terjaga dengan baik. Oke, terima kasih Masa, dan sudah bagus ya yang disimpulkan oleh teman kamu Masa, dan sedikit Ibu tambahkan pembelajaran kita hari ini bisa kita simpulkan yaitu tentang penyakit-penyakit pada sistem pernapasan dan serta pencegahannya ya. Tadi ada beberapa penyakit pada sistem pernapasan. Yang pertama tadi ada TBC, tuberkulosis, asma, faringitis, apalagi pneumonia, radang paru-paru, ya kan? Dan semua penyakit itu disebabkan oleh beberapa virus dan juga bakteri. Dan sasaran yang lebih utamanya penyakit ini adalah organ pada paru-paru. Organ paru-paru itu yang lebih banyak merusak organ paru-paru itu disebabkan oleh asap rokok ya. Makanya hindarilah dari asap-asap rokok, terutama kalau di dalam keluarga kita ada yang perokok, kalau bisa jangan dekat-dekat ya. Ya, karena itu juga bisa nanti menimbulkan penyakit pada keluarga tersebut ya. Dan bagaimana cara mencegahnya ya? Bagaimana cara pencegahan agar organ pernapasan kita ini sehat ya kan? Yang pertama harus makan makanan yang bergizi ya kan? Kemudian pada saat kita keluar memakai masker supaya polusi-polusi itu tidak mudah masuk dalam paru-paru. Kemudian menghindari asap-asap rokok ya kan? Kemudian hidup yang sehat. Hidup yang sehat ini misalnya salah satunya dengan tidur teratur. Nah, itu kira-kira kesimpulan kita pada pembelajaran kita pada hari ini. Baik, mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa diingat-ingat kembali. Kalau boleh, kalau ada catatan-catatan kecilnya tadi diulang-ulang dibaca di rumah ya. Nah, supaya pembelajaran kita itu selalu diingat dan tidak lupa sampai kapanpun. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran, ada sedikit kuis Ibu berikan ya. Nah, nanti yang tahu langsung ketuk mejanya dan dijawab. Nanti ada nilai plusnya dari Ibu pada saat Ibu memberikan nilai pada penilaian akhir semester nanti. Boleh kan? Boleh, Bu. Nah, kuisnya, apa nama bakteri pada penyakit TBC? Aduh. Nah, yang pertama tadi ketok meja itu dia ya, si Irene. Oke, berdiri Irene. Bakterinya adalah Mycobacterium tuberculosis. Ya, nama bakterinya apa? Mycobacterium tuberculosis. Ya, tepuk tangan. Apa itu nama bakteri dari penyebab penyakit TBC atau tuberkulosis ya? Baik, jadi Ibu ingatin kembali, kamu di rumah harus banyak belajar ya. Kalau ada tugas dikerjakan dengan baik, dan pelajaran hari ini diulang kembali supaya kamu itu tetap ingat pembelajaran kita ya. Kemudian untuk hari
berikutnya atau pertemuan berikutnya nanti kita akan mempelajari tentang yang namanya materi tekanan. Ya, jadi di rumah nanti boleh juga kamu baca-baca itu supaya kamu nanti pada pertemuan berikutnya lebih mudah memahami itu apa pembahasan tentang tekanan. Ya. Baik, sebelum pembelajaran kita tutup, kita serahkan dulu diri kita kepada Yang Kuasa dan siapa yang kira-kira yang bisa pimpin doa. Silakan ke depan. Kalau boleh, silakan berdiri ya. Baik teman-teman, sebelum kita berdiskusi di tempat ini, mari kita serahkan diri kita dalam tangan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Allah kami yang berada dalam surga, inilah kami ya Bapa, kami kembali mengucap syukur dalam tangan-Mu. Engkau telah menyertai kami ya Tuhan Yesus dari awal pertengahan hingga kami akhirnya harus belajar mengajar kami dengan baik dan lancar. Ya Bapa, bentar lagi juga kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami hanya percayakan ya Bapa, segala jiwa dan dari kami serahkan dalam tangan-Mu. Ya Bapa, berkati juga lagu rumah terpelajaran yang telah memberikan pelajaran agar masa depan kami bisa jadi lebih baik. Ya Bapa, yang ladonang yang sesingkat ini kami sempurnakan melalui nama Yesus Kristus dosa-dosa kami. Amin. Amin. Silakan duduk. Baik, demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Silakan belajar lagi lebih di rumah. Selamat siang ya Hobu. Ya.